Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas akuntansi 19E. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan terkait materi utang antar perusahaan pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Nurul Fuada, SST MSI. Kemudian adapun agenda materi yang akan kami bahas pertama ialah tinjauan umum konsolidasi, kedua penjualan obligasi langsung ke afiliasi, ketiga obligasi afiliasi dibeli dari non afiliasi. Sebelumnya perkenalkan saya Citra Amalia Kudus, NIM 10573111919. Saya akan menjelaskan tentang terkait tinjauan umum konsolidasi. Sebelum saya masuk ke tinjauan konsolidasi, perlu kita pahami bahwa terkait utang antar perusahaan merupakan manfaat dari adanya pengembalian atas perusahaan lain untuk manajemen yang mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari satu entitas legal ke entitas legal yang lain jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan. Kemudian perusahaan sering menganggap bahwa menguntungkan untuk meminjam kelebihan dana ke afiliasi dan untuk meminjam dari afiliasi jika kekurangan uang. Nah, kita masuk kepada tinjauan umum konsolidasi. Di sini pada gambar pertama ada transaksi utang antar perusahaan terdiri atas dua. Yang pertama, transfer utang antar perusahaan secara langsung atau direct intercompany debt transfer. Dan yang kedua, ada transfer utang antar perusahaan secara tidak langsung atau indirect intercompany debt transfer. Adapun yang akan saya bahas pertama ialah transfer utang langsung antar perusahaan atau indirect intercompany debt transfer, yaitu melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya ialah piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dan operasi. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar bagian ini, yaitu di mana PT Anak untuk jelasnya kita lihat pada gambar ini, yaitu di mana PT Anak ini di sini ada PT Anak dan PT Induk. Kita lihat sebagai contoh di mana PT Anak ini sedang membutuhkan dana sehingga PT Anak ini meminjam ke PT Induk. Begitupun sebaliknya, atau bisa diasumsikan juga di mana PT Anak langsung berhutang ke PT Induk ataupun sebaliknya tanpa melalui perantara. Dan yang kedua, bagaimana dengan transfer utang secara tidak langsung? Nah, utang tidak langsung antar perusahaan atau indirect intercompany debt transfer, yaitu melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berhubungan dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Nah, untuk lebih memahami teman-teman, kita perhatikan pada gambar ini, di sini ada PT Anak. Kita asumsikan bahwa PT Anak ini sedang membutuhkan dana, lalu PT Anak ini memutuskan untuk menerbitkan obligasi dan memenjualnya ke pasar modal. Ketika obligasi tersebut dijual di pasar modal, obligasi ini dibeli oleh perusahaan apapun, lalu obligasi ini dibeli oleh sebuah perusahaan yang tidak berafiliasi dengan PT Anak, kita sebut sebagai PT non afiliasi. Lalu PT non afiliasi ini mungkin memegang obligasi ini beberapa waktu. Mungkin pada suatu hari PT non afiliasi ini sedang membutuhkan uang atau tidak mau menunggu sampai obligasi tersebut jatuh tempo, sehingga memutuskan untuk menjual obligasi tersebut ke perusahaan lain yang kebetulan ternyata perusahaannya adalah PT Induk. Sehingga utangnya tadinya di PT Anak berhutang ke PT non afiliasi melalui penerbitan obligasi, lalu beberapa waktu kemudian obligasi tersebut dijual oleh PT non afiliasi dan yang membelinya adalah PT Induk. Jadi perlu diingat teman-teman bahwa transfer utang antar perusahaan itu bagi tes 2. Yang pertama tadi ialah transfer utang antar perusahaan secara langsung atau direct intercompany debt transfer, dan yang kedua ialah transfer utang antar perusahaan secara tidak langsung atau indirect intercompany debt transfer. Itulah yang bisa saya jelaskan terkait tentang tinjauan umum konsolidasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Saya di sini sebagai pemateri kedua atas nama Ahmad Zakaria dengan NIM 105731116219. Di sini materi kedua yang akan saya bawakan yaitu penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Yang penjualan obligasi langsung ke afiliasi yang pertama yaitu transfer pada nilai normal. Pada saat suatu vessel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. Vessel atau obligasi harus dicatat pada nilai wajarnya pada tanggal penerbitan, yang berarti pertimbangan diberikan untuk utang vessel atau obligasi milik perseroan. Mungkin di sini langsung saja kita agar lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal, yaitu pada tanggal 1 Januari 20X1 PT Anak meminjam 100 juta rupiah dari PT Induk dengan mengeluarkan kepada PT Induk obligasi dengan nilai nominal 100 juta rupiah. Tingkat bunga kuponnya sebesar 12%, jangka waktunya 10 tahun, dan transaksi ini ditunjukkan pada gambar 1A tadi. Selama tahun 20X1, PT Anak mencatat beban bunga obligasi sebesar 12 juta rupiah. Dalam kurung 100 juta dikali 0,12 atau dikali 12%. Dan PT Induk mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Penyelesaiannya yaitu dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tahun 20X1 diperlukan 2 ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh utang antar perusahaan sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat ada 2 jurnal eliminasi. Yang pertama yaitu utang obligasi pada investasi obligasi PT Anak yang jumlah nominalnya masing-masing 100 juta rupiah. Dan eliminasi kedua yaitu pendapatan bunga pada beban bunga yang jumlah nominalnya pun 12 juta rupiah. Nah, tadi kan kita bahas poin A, yaitu yang sekarang kita masuk ke poin B, transfer dengan diskonto atau premium. Pada saat tingkat bunga kupon atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti itu, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Pendapatan dan beban disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Mungkin biar lebih jelasnya dan biar teman-teman juga paham, kita masuk ke pembahasan contoh soal lagi. Pada tanggal 1 Januari 20X1, PT Induk membeli obligasi dengan nilai nominal 100 juta rupiah dan tingkat bunganya 12% dan jangka waktunya pun 10 tahun lagi seperti tadi soal yang pertama. Dari PT Anak dengan harga 90 juta rupiah, bunga obligasi terutang setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Beban bunga yang diakui oleh PT Anak dan pendapatan bunga yang diakui oleh PT Induk setiap tahun termasuk amortisasi garis lurus atas diskonto adalah sebagai berikut. Nah, di situ kita lihat bunga tunai dalam kurung 100 juta rupiah dikali 0,12 atau 12%, jumlah nominalnya yaitu 12 juta rupiah. Penyesuaian nilai wajar sekuritasnya sebesar 1 juta. Dalam kurung 100 juta dibagi 20 periode bunga semesteran atau dikali 2 periode, yaitu dikali 2 periode. Beban yang kedua itu beban atau pendapatan bunga sebesar 13 juta rupiah. Di mana kita dapat 13 juta rupiah dari 12 juta ditambah dengan 1 juta. Nah, penyelesaiannya di sini ada 2 tabel ayat jurnal, yaitu yang pertama ayat jurnal oleh debitur atau ayat jurnal oleh PT Induk. Jurnalnya itu pada tanggal 1 Januari 20X1 kas pada utang obligasi yang jumlah nominalnya masing-masing 90 juta. Dan yang kedua yaitu 1 Juli 20X1 beban bunga pada utang obligasi dan pada kas. Jumlah nominalnya beban bunga di debit sebesar 6.500.000 dan utang obligasi di kredit sebesar 500.000 dan begitupun dengan kas di kredit sebesar 6 juta rupiah. Dan yang ketiga itu kita menulis kembali ayat jurnal Yang ketiga yaitu pada tanggal 31 Desember 20X1 jurnalnya itu beban bunga pada utang obligasi pada utang bunga yang jumlah nominalnya 6 juta beban bunga di debit sebesar 6.500.000 dan utang obligasi di kredit sebesar 500.000 dan utang bunga di kredit juga sebesar
6 juta rupiah. Nah, itu tadi pembahasan tentang ayat jurnal oleh debitur atau PT induk. Nah, kedua kita masuk kepada ayat jurnal oleh kreditur atau PT anak. Pada tanggal 1 Januari 2021, jurnalnya investasi pada obligasi PT anak pada kas yang jumlah nominalnya masing-masing juga sebesar 90 juta rupiah. Dan jurnal kedua itu 1 Juli 2021, jurnalnya kas pada investasi pada obligasi PT anak. Jumlah nominalnya yaitu investasi obligasi PT anak pada pendapatan bunga. Jumlah kasnya, nominal kasnya sebesar 6 juta, investasi pada obligasi PT anak 500.000 dan pendapatan bunga sebesar 6.500.000. Nah, jurnal berikutnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2021 yang jurnalnya piutang bunga investasi pada obligasi PT anak pada pendapatan bunga. Jumlah piutang bunga sebesar 6 juta rupiah, jumlah investasi pada obligasi PT anak sebesar 500.000 dan pendapatan bunga sebesar 6.500.000. Nah, di sini setelah itu kita masuk ke ayat jurnal eliminasi pada akhir tahun. Nah, di sini ayat jurnal eliminasi pada akhir tahun pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah yang terkait dengan obligasi yang diperoleh dari pembukaan PT induk dan PT anak serta jumlah konsolidasi yang seharusnya adalah sebagai berikut. Pos utang obligasi PT induknya 0 dan PT anaknya dalam kurung 91 juta rupiah, total belum disesuaikan 91 juta rupiah dalam kurung, jumlah konsolidasinya 0. Dan yang kedua itu utang bunga, PT induknya 0, di PT anak 6 juta rupiah, total belum disesuaikan 6 juta rupiah, jumlah konsolidasinya 0. Dan yang ketiga investasi pada obligasi, di PT induk dia 1 juta rupiah, di PT anak 0, di kolom total belum disesuaikan 91 juta rupiah dan jumlah konsolidasinya 0. Dan yang berikutnya lagi piutang bunga. Di piutang bunga PT induknya 6 juta rupiah, di PT anak 0, total belum disesuaikannya 6 juta rupiah dan jumlah konsolidasinya 0. Dan yang berikutnya yaitu beban bunga, di PT induk 0, di PT anak 13 juta rupiah dalam kurung, di total belum disesuaikannya 13 juta, jumlah konsolidasinya 0. Dan yang terakhir yaitu pendapatan bunga. Pendapatan bunga PT induk dalam kurung 13 juta rupiah, PT anak 0, total belum disesuaikannya dalam kurung 13 juta rupiah dan jumlah konsolidasinya 0. Jadi semua saldo akun yang terkait dengan kepemilikan obligasi anak perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian kertas kerja konsolidasian yang disusun pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk ayat jurnal eliminasi. Mungkin itu saya penyampaian materi kedua dari saya. Materi ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Rekan saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pertama-tama perkenalkan nama saya Mayang S dengan NIM 1057311171119. Saya di sini akan menjelaskan mengenai obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi. Situasi yang lebih kompleks terjadi jika obligasi yang dibeli dari pihak yang tidak berelasi di kemudian waktu dibeli oleh afiliasi penerbit dari sudut pandang entitas konsolidasi, akuisisi obligasi, afiliasi melunasi obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli. Obligasi tersebut tidak lagi dimiliki oleh pihak di luar entitas konsolidasi pada saat obligasi tersebut dibeli oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi dan harus diperlakukan sebagai pembelian kembali oleh debitur. Bagian A yaitu pembelian pada nilai buku. Jika perusahaan membeli utang afiliasi pada nilai buku pihak yang tidak berelasi pada harga sama dengan liabilitas yang dilaporkan oleh debitur, ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sama dengan yang digunakan dalam eliminasi transfer utang langsung. Yang selanjutnya yaitu pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku. Pada saat harga yang dibayarkan untuk mengakuisisi obligasi afiliasi
Berbeda dengan liabilitas yang dilaporkan oleh debitur. Keuntungan atau kerugian dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian pada periode terjadinya pelunasan konstruktif. Selain itu, pendapatan dan beban bunga obligasi yang dilaporkan oleh kedua afiliasi setelah pembelian obligasi harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Adapun langkah-langkah atau prosedur pencatatan konsolidasian terkait obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat jurnal liabilitas, kedua membuat jurnal investasi obligasi, dan yang ketiga melakukan perhitungan pelunasan konstruktif obligasi, alokasi keuntungan pelunasan konstruktif, dan yang kelima membuat jurnal metode ekuitas dasar, keenam jurnal eliminasi yang terdapat dalam kertas kerja, ketujuh kertas kerja konsolidasi, yang kedelapan laba bersih konsolidasi, dan yang terakhir kepentingan dan pengendali. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri yang selanjutnya. Ya, baik, Sastri Nurlita dengan NIM 105731117619 akan melanjutkan materi sebelumnya. Kita masuk ke bagian C, yaitu pembelian obligasi dengan harga yang lebih tinggi dari nilai buku. Pada saat obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi dengan harga lebih tinggi dari nilai buku, maka prosedur konsolidasi sama dengan penyusunan pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku sebelumnya, kecuali ada pengakuan kerugian dan pelunasan konstruktif obligasi. Baik, selanjutnya bagian D, yaitu transaksi utang antar perusahaan, metode ekuitas disesuaikan penuh dan metode biaya. Metode ekuitas disesuaikan penuh prosedur akuntansi. Dalam metode ekuitas disesuaikan penuh sama dengan prosedur dalam metode ekuitas dasar kecuali induk perusahaan. Selanjutnya yaitu metode biaya, penyusunan laporan keuangan konsolidasian apabila menggunakan metode biaya yaitu PT Induk mengakui pendapatan dividen dan PT Induk membuat penyesuaian atas laba PT Anak yang belum didistribusikan atau keuntungan dari pelunasan konstruksi obligasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pemateri berikutnya. Baik, di sini mungkin langsung saja kita masuk ke contoh soal. PT Induk membeli 80% dari saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2019 pada nilai bukunya sebesar 240 juta. Selain itu terdapat kondisi sebagai berikut. Kondisi yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2020, PT Anak menerbitkan utang obligasi dengan nilai nominal 100 juta rupiah. Dengan jangka waktu 10 tahun dan jumlah bunganya 12%. Obligasi tersebut dikeluarkan dengan harga 102 juta rupiah. PT non-afiliasi memberi obligasi tersebut dari PT Anak. Dan yang kedua yaitu obligasi tersebut membayar bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Yang ketiga, PT Induk dan PT Anak menyesuaikan nilai tercatat obligasi dari mengamortisasi, diskonto, dan premi obligasi menggunakan metode garis lurus. Dan yang keempat, pada tanggal 31 Desember 2020, PT Induk membeli obligasi tersebut dari perusahaan non-afiliasi seharga 91 juta rupiah. Yang kelima, PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta rupiah untuk tahun 2020 dan PT Anak mengumumkan dividennya sebesar 30 juta rupiah di tahun 2020. Dan yang keenam atau yang terakhir, PT Induk memperoleh 140 juta di tahun 2020 dan PT Induk mengumumkan juga dividennya sebesar 60 juta rupiah di tahun 2020. Nah, di sini bisa kita lihat gambar dari transaksi obligasi dari PT Anak dari PT Anak dan PT Induk sebagai berikut. Nah, penyelesaian dari contoh soal di atas yaitu di sini pertama kita harus membuat jurnal liabilitas obligasi PT Anak
mencatat ayat jurnalnya sehubungan dengan obligasi pada tahun 2020, yaitu pada tanggal 1 Januari 2020 tercatatlah jurnal kas pada utang obligasi sebesar yang jumlah nominalnya masing-masing 102 juta. Jadi pada jurnal ini kas didebit sebesar 102 juta atau kas yang diterima PT Anak sebesar 102 juta pada utang obligasi sebesar 102 juta. Kemudian 102 juta ini tertera di soal bunga obligasi yang dikeluarkan, yaitu dengan harga 100 juta. Kemudian jurnal berikutnya itu pada tanggal 30 Juni 2020 yang jurnalnya beban bunga pada utang obligasi dan pada kas juga. Jumlah nominal beban bunga sebesar 5.900.000, jumlah itu di debit, dan jumlah utang obligasi di kredit sebesar 100.000 dan jumlah kasnya sebesar 6 juta. Nah, pada akun kas di atas dapat dari 100 juta dikali 0,12 atau 12% dikali 6/12 atau per 6 bulan dibagi 12 sama dengan 6 juta rupiah. Kenapa harus dibagi 6 bulan? Karena dalam soal tadi dia mengatakan bahwa pembayaran pertama bunga pada tanggal 31 Juni dan 31 Desember dibagi per semesteran, yaitu dibagi per 6 bulan. Kemudian pada utang obligasi didapat dari 2 juta rupiah dibagi 20 tahun periode bunga atau 10 tahun dikali 2 periode jatuh tempo bunga. 2 juta rupiah ini didapat dari selisih antara 102 juta dikurang 100 juta. Jadi hasilnya yaitu 200 juta. Jadi hasilnya itu 2 juta atau biasa disebut premi. Yaitu kondisi di mana harga yang terjual lebih besar daripada nilai yang dicatat. Kemudian diperolehlah beban bunga sebesar 5.900.000. Dari mana? Yaitu dari 6 juta dikurang 100.000. Kemudian ya itu, dan kemudian kita masuk pada jurnal di tanggal berikutnya. Kita catat kembali pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Yang jurnalnya itu beban bunga utang obligasi pada kas. Yang jumlah nominal beban bunganya ini sebesar 5.900.000 dan jumlah nominal utang obligasi 100.000. Nah, itu tadi dia di debit. Dan yang kedua yaitu pada kas yaitu 6 juta di kredit. Nah, jadi pencatatan jurnal di bulan sebelumnya sama dengan di akhir bulan pada 31 Desember 2020. Dan kemudian pada akhir tahun kita perlu mengetahui berapa sih itu nilai buku obligasi pada akhir tahun tanggal 31 Desember tahun 2020. Jadi kita buat lagi tabel untuk nilai buku di akhir tahunnya yaitu tahun 2020. Nilai buku obligasi pada saat diterbitkan yaitu sebesar nominal 102 juta rupiah. Penyesuaian nilai tercatatnya pada tahun 2020 yaitu 200.000 dan nilai buku obligasi pada tanggal 31 Desember tahun 2020 itu sebesar 101.800.000. Nah, dari nilai buku obligasi pada saat diterbitkan 102 juta rupiah didapat dari jurnal itu kita dapat dari jurnal obligasi sebelumnya. Dan kemudian penyesuaian nilai tercatat tahun 2020 didapat dari 2 juta dikali 10. Jadi 200 juta. Dan kemudian nilai obligasi pada tanggal 31 Desember tahun 2020 sebesar 102 juta dikurang 200 juta menghasilkan 101.800. Nah, jadi jurnal yang dicatat ini ialah jurnal liabilitas obligasi yang dicatat pada PT Anak sehubungan dengan obligasi di tahun 2020. Kemudian pencatatan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya atau pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya yaitu ayat jurnal investasi PT Induk Obligasi tahun 2020. Yaitu di mana PT Induk mencatat pembelian obligasi PT Anak dari non-afiliasi. Ayat jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2020, investasi pada obligasi PT Anak sebesar 91 juta rupiah, kasnya senilai juga 91 juta rupiah, pengambilan obligasi PT Anak non-afiliasi.
Pada ayat jurnal ini, investasi pada obligasi PT Anak debit sebesar Rp91 juta, pada kas kredit sebesar Rp91 juta diambil dari soal, yaitu PT Induk membeli obligasi dari perusahaan non-afiliasi seharga Rp91 juta. Kemudian dalam ayat jurnal ini sama dengan ayat jurnal jika obligasi yang dibeli tersebut pada akhir tahun setelah pembayaran bunga ke PT non-afiliasi, karena itu PT Induk tidak memperoleh bunga obligasi selama tahun 2020 dan juga tidak terdapat bunga obligasi yang masih harus dibayar pada tanggal pembelian. Kemudian menurut sudut pandang konsolidasi, pembelian obligasi pada PT Anak oleh PT Induk dianggap merupakan pelunasan obligasi atau pelunasan konstruktif obligasi. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi harus diakui keuntungan atau kerugian sebesar perbedaan antara nilai buku obligasi pada tanggal pembelian kembali dengan jumlah yang dibayarkan oleh entitas konsolidasi dalam mengakuisisi kembali obligasi. Keuntungan ini dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasi sebagai keuntungan pelunasan obligasi sebagai berikut. Nilai buku obligasi PT Anak 31 Desember 2020 senilai Rp102.800.000 diambil dari nilai buku yang obligasi 31 Desember 2020. Harga yang dibayarkan PT Induk untuk membeli obligasi yaitu Rp91 juta diambil dari jurnal sebelumnya. Jadi keuntungan dari pelunasan konstruksi obligasi yaitu Rp10.800.000 dari hasil penjumlahan Rp101.800 juta dikurang dengan Rp91 juta. Jadi dapat disimpulkan bahwa jurnal investasi ini dicatat oleh PT Induk atas pembelian obligasi PT Anak dari non-afiliasi. Kemudian hal ini merupakan keuntungan pelunasan konstruktif obligasi. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, kemudian kita selanjutnya itu jurnal metode ekuitas dasar 2020, yaitu mencatat investasi obligasi dengan ayat jurnal. Induk mencatat ayat jurnal dengan metode ekuitas dasar selama 2020, yaitu yang pertama mencatat dividen dari PT Anak. Kas di debit sebesar 24 juta dan investasi pada saham PT Anak pada kredit sebesar 24 juta diperoleh dari penjualan 30 juta kali 80% diambil dari soal PT Anak pengumuman dividen sebesar 30 juta dan 80% kepemilikan saham. Selanjutnya kita masuk investasi saham PT Anak. Selanjutnya kita masuk ke jurnal pencatatan pendapatan metode ekuitas, yaitu investasi pada saham PT Anak di debit sebesar 40 juta, pendapatan anak perusahaan sebesar 40 juta pada kredit, diperoleh dari 50 juta kali 80%, diambil dari diperoleh yaitu laba bersih PT Anak dikali dengan 80% kepemilikan saham. Baik, selanjutnya pemateri. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait soal. Sebelum kita masuk ke kertas kerja konsolidasi, kita terlebih dahulu membuat jurnal eliminasi kertas kerja. Itu yang pertama ialah mengeliminasi perubahan dalam akun investasi tahun 2020, yakni pendapatan dari anak perusahaan sebesar Rp40 juta diambil dari jurnal sebelumnya. Pada dividen diumumkan sebesar Rp24 juta diambil juga dari jurnal sebelumnya. Kemudian investasi pada saham PT Anak sebesar Rp16 juta diambil dari Rp40 juta dikurang Rp24 juta dihasilkan Rp16 juta. Kemudian yang kedua ialah mengeliminasi bagian pemegang saham dan pengendali atas dividen yang diumumkan. Yang pertama ialah pendapatan untuk kepentingan non pengendali sebesar Rp12.160.000 diambil dari 50 juta ditambah 10.800.000 dikali
20% atau 0,20. 0,20 dapat 12.160.000. Pada DP yang diumumkan sebesar 6 juta diambil dari 30 juta dikali 20%. Kemudian kepentingan non pengendali 6.160.000 diambil dari 12.160.000 dikurang 6 juta menghasilkan kepentingan non pengendali 6.160.000. Kemudian yang ketiga ialah mengeliminasi saldo awal tahun 2020 PT Induk dan saldo ekuitas pemegang saham pada PT Anak dan memunculkannya kepentingan non pengendali awal tahun dalam kertas kerja. Yang pertama ialah saham biasa PT Anak sebesar 200 juta diambil dari soal, kemudian saldo laba 1 Januari 100 juta diambil dari soal pada saham biasa PT Anak, pada investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta, pada kepentingan non pengendali sebesar 60 juta. Nah, 60 juta ini diambil dari 200 juta ditambah 100 juta dikurang 240 juta menghasilkan kepentingan non pengendali sebesar 60 juta. Kemudian yang terakhir ialah jurnal yang terakhir ialah meliminasi kepemilikan obligasi, yakni utang obligasi sebesar 100 juta diambil dari utang obligasi pada PT Anak, pada investasi pada obligasi PT Anak sebesar 91 juta, pada keuntungan atas pelunasan obligasi sebesar 10.800.000. Kemudian kita masuk kepada kertas kerja konsolidasi tanggal 31 Desember 2020. Nah, di sini terdapat pos yang pertama ialah penjualan. PT Induk sebesar 400 juta, pada PT Anak sebesar 200 juta, kemudian kita eliminasi ke laporan konsolidasi sebesar 600 juta rupiah. Kemudian pendapatan dari anak perusahaan sebesar PT Induk 40 juta, kemudian eliminasi debit sebesar 40 juta, kemudian kita kita masuk ke laporan konsolidasi dihasilkan 0 rupiah. Kemudian keuntungan pelunasan obligasi. Eliminasinya di kredit sebesar 10.800.000, kita masukkan ke laporan konsolidasi 10.800.000. Kemudian jumlah kredit 400 juta dikurang 40 juta menghasilkan 440 juta pada PT Induk. Kemudian 200 juta pada PT Anak. Kemudian laporan konsolidasi yaitu 600 juta dijumlahkan dengan 10.800.000 menghasilkan kredit 610.800.000. Kemudian beban pokok penjualan sebesar 170 juta dijumlahkan PT Anak 115 juta, kemudian menghasilkan laporan konsolidasi sebesar 285 juta. Kemudian penyusutan dan amortisasi PT Induk 50 juta, PT Anak 20 juta, kita masukkan ke laporan konsolidasi 70 juta. Kemudian beban lain PT Induk 20 juta, kita jumlahkan PT Anak 3.200.000. Kemudian kita masukkan ke laporan konsolidasi sebesar 23.200.000. Kemudian beban bunga sebesar PT Induk 20 juta, kemudian kita jumlahkan PT Anak 11.800.000, kemudian konsolidasi sebesar 410 juta. Kemudian terdapat jumlah debit sebesar 200.800.000. Ini diambil dari laporan konsolidasi debit dikurangkan dengan kredit yaitu 610 juta dikurangkan dengan 410 juta menghasilkan 200.800.000 rupiah. Kemudian kita masuk pada pendapatan untuk kepentingan, eliminasinya yaitu 12.160.000. Kita masukkan kepada di laporan konsolidasi kredit itu 12.160.000. Kemudian laba bersih dicatat ke depan sebesar 180.000. Nah, 180.000 ini diambil dari 440 juta dikurangkan dengan debit 260 juta, kemudian 50 juta PT Anak diambil dari 200 juta dikurangkan 150 juta, kemudian eliminasinya yaitu 52 juta 160.000 diambil dari 40 juta jumlahkan dengan 12 juta 160.000. Kemudian kita masuk ke kemudian kreditnya 10.800.000,
kemudian dimasukkan ke laporan konsolidasi sebesar 188.640 diambil dari 200.800 dikurangkan dengan 12.160.000. Kemudian kita masuk ke saldo laba 1 Januari 300 juta dijumlahkan dengan PT Anak 100 juta, kemudian dikurangkan dengan eliminasi debit sebesar 100 juta menghasilkan laporan konsolidasi sebesar 300 juta. Kemudian laba bersih dari atas sebesar 180 juta diambil dari ini laba bersih dari atas 180 juta, kemudian PT Anak 50 juta, kemudian eliminasi debitnya sebesar 52 juta 160.000, kemudian kredit 10 juta 800.000, konsolidasinya diambil dari atas juga 188 juta 640.000. Kemudian terkait laba bersih terkait laba bersih ialah 480 juta. 480 juta ini diperoleh pada soal, kemudian 150 juta, kemudian menghasilkan laporan konsolidasi sebesar 488 juta 640 juta. Kemudian kita masuk ke DP yang diumumkan sebesar 60 juta pada PT Induk, PT Anak sebesar 30 juta, eliminasi kreditnya sebesar 24 juta dan 6 juta. Kita masukkan ke laporan konsolidasi sebesar 60 juta, penjumlahan dari 60 juta dijumlah 30 juta, dijumlah eliminasinya 24 juta, ditambah lagi 6 juta menghasilkan konsolidasi 60 juta rupiah. Saldo laba 31 Desember catat di depan 420 juta, menjumlahkan 420 juta, diambil dari 480 juta dikurangkan dengan 60 juta. Kemudian PT Anak 120 juta jumlahkan 150 juta dikurang 30 juta. Kemudian 160 juta diambil dari penjumlahan 100 juta dijumlahkan dengan 52 juta 160.000. Kemudian 40 juta 800 penjumlahan dari 110 juta 800 jumlah 24 juta jumlah 66 juta. Kemudian 428 juta ini diambil dari 488 juta 640 dikurangkan dengan DP diumumkan yaitu 60 juta. Kemudian kas ialah sebesar 173 juta dijumlahkan dengan 76 juta 800, menghasilkan di laporan konsolidasi 249 juta 800, penghutang usaha 75 juta jumlah 50 juta, menghasilkan laporan konsolidasi 125 juta, persediaan 100 juta jumlah 75 juta, menghasilkan laporan konsolidasi 175 juta, tanah 175 juta jumlah 40 juta, menghasilkan laporan konsolidasi 215 juta, bangunan dan peralatan 800 juta, jumlah 600 juta, di laporan konsolidasi 1 miliar 400 juta, investasi pada obligasi PT Anak 91 juta, dijumlahkan eliminasi kredit 91 juta, di laporan konsolidasi habis, kemudian investasi pada saham PT Anak 256 juta, di eliminasi kredit 16 juta dan 240 juta habis, kemudian hasil debitnya sebesar 1 miliar 670 juta dan PT Anak sebesar 841 juta 800. Kemudian di laporan konsolidasi sebesar 2 miliar 164 juta 800. Kemudian kita masuk ke akumulasi penyusutan 450 juta kita jumlahkan dan PT Anak 320 juta, masuk ke laporan konsolidasi sebesar 770 juta, utang usaha sebesar 100 juta, jumlahkan PT Anak sebesar 100 juta, kemudian masuk ke laporan konsolidasi 200 juta rupiah, kemudian utang obligasi 200 juta, dijumlahkan dengan 101 juta 800, dikurangkan eliminasi debit sebesar 100 juta 100 800, masuk ke laporan konsolidasi sebesar 200 juta rupiah, saham jasa 500 juta rupiah, jumlahkan PT Anak sebesar 200 juta rupiah, kemudian dikurangkan eliminasi debit sebesar 200 juta rupiah, masuk ke laporan konsolidasi sebesar 500 juta rupiah. Saldo laba dari atas itu 420 juta pada PT Induk, PT Anak 120 juta, kemudian eliminasi debit sebesar 152 juta 160.000, kemudian dikurangkan di kredit eliminasi kredit sebesar 40 juta 800 menghasilkan
menghasilkan di laporan konsolidasi sebesar 428.640.000. Kepentingan non pengendali sebesar 6.160.000 dijumlah 60 juta. Jika kita jumlah, kita masukkan ke laporan konsolidasi sebesar 66.160.000 rupiah. Nah, kita lihat di PT Anak ini, PT Induk ini balance 1.670.000. Begitupun di bawahnya 1.670.000. PT Anak juga balance 841.800. Begitupun eliminasi debit dan kredit sebesar 453.960.000 dan begitupun di laporan konsolidasi balance 2.164.800.000 rupiah. Nah, kemudian kita masuk ke eliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Nah, setelah kita membuat kertas kerja konsolidasi, kita perlu mengeliminasi namanya obligasi antar perusahaan. Jadi kita lihat dalam tabel ini, utang obligasi PT Induk itu 0 rupiah, kemudian PT Anak sebesar 100.100.100.100.800.000, total belum disesuaikan sebesar 100.100.800.000, masuk ke jumlah konsolidasi itu 0 rupiah. Investasi pada obligasi sebesar 91 juta, PT Anak 0 rupiah, total disesuaikan 91 juta, di laporan jumlah konsolidasi itu 0 rupiah. Kemudian beban bunga 0 rupiah, PT Anak 11.800.000, total belum disesuaikan sebesar 11.800.000, jumlah konsolidasi juga 0 rupiah. Pendapatan bunga 0 rupiah, pada PT Anak 0 rupiah, dan total belum disesuaikan 0 rupiah, dan jumlah konsolidasi pun juga 0 rupiah. Dan hanya keuntungan dari pelunasan obligasi ini pada laporan konsolidasi itu diakui sebesar 10.800.000. Jadi utang obligasi di PT Anak dan investasi pada PT Induk dari obligasi ini tidak boleh muncul dalam laporan posisi keuangan konsolidasi karena kepemilikan obligasi tersebut melibatkan pihak dalam entitas ekonomi tunggal, sehingga diingat bahwa hanya keuntungan dari pelunasan obligasi ini diakui. Sekian penjelasan mengenai kertas kerja konsolidasi. Materi lanjutan jawaban penyelesaian soalnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya persilahkan. Baik, kita masuk ke laba bersih konsolidasi 2020. Sekarang kita masuk ke laba bersih konsolidasi. Laba bersih terpisah PT Induk sebesar 140 juta diambil dari laba bersih PT Induk tahun 2020 yang seperti tertera di soal. Laba bersih PT Anak sebesar 50 juta diambil dari laba bersih PT Anak tahun 2020 yang tertera di soal. Keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar 10.800.000 diambil dari laporan konsolidasi. Selanjutnya, laba direalisasi PT Anak sebesar 200.800.000 diambil dari penjumlahan laba bersih terpisah ditambah laba bersih PT Anak tambah keuntungan pelunasan konstruktif didapatkan hasil 200.800.000. Selanjutnya laba untuk kepentingan dan pengendali sebesar 12.160.000 diambil dari laporan konsolidasi laba untuk kepentingan dan pengendali. Adapun laba bersih konsolidasi 2020 diperoleh sebesar 188.640.000. Penjumlahan 200.800.000 dikurang 12.160.000. Selanjutnya kita masuk ke tahap pencatatan terakhir, ialah pencatatan kepentingan dan pengendali 31 Desember 2020. Perlu diperhatikan di dalam tabel berikut terdapat akun nilai buku PT Anak 31 Desember 2020 terdiri dari saham biasa sebesar 200 juta diambil dari saham biasa PT Anak di laporan konsolidasi. Yang selanjutnya saldo laba sebesar 120 juta diambil dari saldo laba PT Anak di laporan konsolidasi.
Total nilai buku yang dilaporkan sebesar 320 juta didapatkan dari penjumlahan dari saham biasa 200 juta ditambah 120 juta. Kemudian keuntungan dari pelunasan kontribusi obligasi sebesar 10.800.000 diambil dari laporan konsolidasi. Kemudian nilai buku direalisasikan PT Anak sebesar 330.800.000 diperoleh dari 320 juta ditambah 10.800.000. Selanjutnya bagian pemegang saham dan pengendali 20% saham kepemilikan. Jadi total kepentingan dan pengendali 31 Desember 2020 sebesar 66.160.000 diambil dari 330.800.000 dikali 20%, jadi totalnya itu 66.160.000. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri berikutnya. Oke, baik. Terima kasih. Di sini mungkin tadi kan kita sudah membahas satu contoh soal. Mungkin agar lebih jelasnya dan menambah pengetahuan teman-teman, mungkin kita akan membahas lagi contoh soal yang kedua. Di sini contoh soal yang kedua yaitu sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa PT SUE adalah perusahaan anak yang dimiliki 70% oleh PAM yang diperoleh pada nilai bukunya sebesar 5.600.000 pada tanggal 31 Desember tahun 2006. Ketika SU mempunyai modal saham sebesar 5 juta rupiah dan laba ditahan sebesar 3 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 1 Januari tahun 2008, PAM mempunyai obligasi sebesar 10% dengan nilai nominal 10 juta rupiah yang beredar. Dengan premi yang belum diamortisasikan sebesar 100 juta rupiah pada tanggal yang sama, SU Company membeli obligasi dengan nilai nominal sebesar 1 juta rupiah seharga 950.000 dari peluang investasi. Pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi sebesar 10% PT PAM dan keuntungan konstruktif sebesar 60 juta rupiah, 60 ribu yang dihitung sebagai berikut. Nilai buku obligasi yang dibeli yaitu sebesar 1.010.000 dalam kurung 10% dikali nominal 10 juta rupiah ditambah premi 100.000. Harga beli sebesar 950.000, keuntungan konstruktif atas penarikan obligasi sebesar 60.000. Dan satu-satunya ayat jurnal yang dibuat PT SU ketika membeli obligasi PT PAM adalah investasi dalam obligasi PAM pada kas yang yaitu jumlah nominalnya masing-masing sebesar 950.000. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Di sini di penyelesaiannya ada metode ekuitas. Jika laporan keuangan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ayat jurnal kertas kerjanya untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencakup keuntungan sebesar Rp60.000 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari tahun 2008, utang obligasi sebesar obligasi 10% sebesar nominal 1.010.000 pada investasi pada obligasi PAM yaitu sebesar nominal 950 dan keuntungan atas penarikan obligasi sebesar 60.000. Dan jurnal pembukuan PT PAM yaitu pada tanggal 1 Juli jurnalnya itu beban bunga pada kas yang jumlah nominalnya yaitu 500.000. Pada tanggal 31 Desember jurnalnya itu beban bunga pada utang bunga yang jumlah nominalnya ya masing-masing yaitu sama juga sebesar 500.000. Nah, dari tanggal lagi 31 Desember dia mencatat ulang jurnal sebelumnya yaitu utang obligasi pada beban bunga sebesar masing-masing jumlah nominalnya sebesar 20.000. Nah, mungkin penyampaian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya yaitu jurnal pembukuan PT SUE. 1 Juli, kas sebesar 500.000 pada pendapatan bunga sebesar 500.000. Nominal sebesar 1 juta dikali 10% dikali per 2 tahun.
pada tanggal 31 Desember, jurnalnya itu piutang bunga pada pendapatan bunga masing-masing. Nilainya sama, yaitu 50.000. Nominalnya sebesar 1 juta rupiah dikali dengan 10% dikali per 2 tahun. 31 Desember, investasi dalam obligasi PAM senilai 10.000, pendapatan bunga senilai 10.000. Diskon sebesar 50.000 per 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2008, setelah postingan ayat jurnal terdahulu, buku besar PAM dan SUE akan menunjukkan saldo. Pembukuan PT PAM. Hutang obligasi 10% senilai 10.080.000 rupiah, termaksud premi yang belum diamortisasikan sebesar 80.000 rupiah. Beban bunga senilai 980.000 rupiah. Pembukuan PT SUE, investasi dalam obligasi PAM sebesar 960.000 rupiah, pendapatan bunga sebesar 110.000 rupiah. Jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi obligasi pada tanggal 31 Desember 2008. Jurnalnya yaitu utang obligasi 10% senilai 1.080.000 rupiah pada investasi dalam obligasi PAM sebesar 960.000 rupiah, pada keuntungan atas penarikan obligasi sebesar 48.000 rupiah. Bagian B, pendapatan bunga sebesar 110.000 rupiah, pada beban bunga sebesar 98.000 rupiah, pada keuntungan atas rupiah. Bagian C, utang bunga Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, kita masuk ke laba investasi PT PAM. Itu 70% dari laba yang dilaporkan oleh PT SUE sebesar 220 juta, menghasilkan sebesar 154.000. Ulang aja dulu lah. Baik, selanjutnya kita buatkan laba investasi PT PAM, yaitu 70% dari laba yang dilaporkan oleh SUE sebesar 220.000, menghasilkan 154.000, ditambah keuntungan kontributif atas obligasi sebesar 60.000, menghasilkan 214.000, dikurang pengukuran perbagian atas keuntungan kontributif 60.000 dibagi 5 tahun sebesar 200.000, menghasilkan laba dari SUE sebesar 202.000 dari 214.000 dikurang 12.000. Selanjutnya kita buatkan jurnal terpisah pada pembukuan PAM untuk mencatat laba investasi dari PT SUE menurut konsolidasi satu baris, yaitu kita buatkan pencatatan laba investasi dari PT SUE. Investasi dalam PT SUE pada debit sebesar 154.000, laba dari SUE sebesar 154.000 diperoleh dari 220.000 dikali 70%. Selanjutnya kita buatkan jurnal untuk penyesuaian laba dari PT SUE terhadap 100% dari keuntungan kontributif. Investasi dalam PT SUE pada debit sebesar 60.000, laba dari PT SUE pada kredit sebesar 60.000. Selanjutnya kita buatkan jurnal untuk penyesuaian laba dari PT SUE terhadap pengukuran bagian keuntungan kontribusi dari obligasi yang terjadi selama tahun 2008. Laba dari SUE pada debit sebesar 12.000, investasi dalam SUE sebesar 200.000. Keuntungan besar 60.000 bagi 5 tahun atau pendapatan bunga sebesar 110.000
dikurang beban bunga sebesar 98.000. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pemateri berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan soal yang kedua ini, yaitu kertas kerja konsolidasi tanggal 31 Desember 2008. Mungkin teman-teman sudah memahami tentang laporan kerja atau kertas kerja konsolidasi. Jadi kita langsung saja masuk ke eliminasinya. Yang pertama ialah eliminasi debit dan kredit. Jadi kita dari jurnal eliminasi sebelumnya kita masukkan laba dari PT SUE sebesar 200 juta 200.000 kredit dikreditkan Rp0, kemudian penjualannya sebesar 606 juta, kemudian keuntungan atas penarikan obligasi 48.000 ditambah 12 juta, menghasilkan laporan konsolidasi sebesar 60.000, kemudian eliminasi selanjutnya pendapatan bunga 110.000 kita masukkan ke laporan konsolidasi Rp0, kita eliminasi, kemudian kita masukkan lagi beban bunga 198 juta rupiah di laporan konsolidasi pada pokok penjualan sebesar 3.800.000, kemudian tadi beban bunganya 98 juta kita habiskan, kemudian kita masuk ke laporan konsolidasi 80 juta 882.000, kemudian beban hak minoritas 220 juta dikali 30%, eliminasi debitnya sebesar 66 juta, kita masukkan ke laporan konsolidasi 66 juta rupiah, kemudian laba bersih didapatkan sebesar 1.312.000 di PT PAM, di PT SUE 220.000, konsolidasi 1.312.000. Kemudian eliminasi selanjutnya, kemudian laba ditahan PT SUE di debit sebesar 4 juta, kemudian total konsolidasinya laba ditambah laba bersih kita masukkan kembali, kemudian didapatkan 1.312.000, PT SUE 220.000, konsolidasi 1.312.000. Nah, laba ditahan 31 Desember di laporan konsolidasi sebesar 6.212.000. Kemudian eliminasi selanjutnya itu piutang bunga 50.000, investasi dalam PT SUE 200.000, kemudian 6.300.000. Kemudian ada kita masukkan lagi eliminasi kredit investasi dalam obligasi PT PAM 960.000, kemudian dikreditkan 50.000 dan 1.008.000. Nah, di sini kita lihat totalnya di PT PAM ada 46.382.000 dan PT SUE 20.110.000 dan di PT kemudian di laporan konsolidasi 58.980.000. Nah, eliminasi terakhir hak minoritas di sini dieliminasi kredit sebesar 66.000, kemudian di debit sebesar 2.700.000. Nah, adapun hasil dari laporan konsolidasi di tanggal 31 Desember 2008 ini, laporan konsolidasi itu sebesar 6.212.000 dikurangkan dengan 2.766.000 menghasilkan laporan konsolidasi sebesar 58.980.000. Kemudian adapun mengenai pada tanggal 1 Januari 2013 di Tempo obligasi jumlah keuntungannya konstruktif harus diakui dan akun investasi PT PAM dan PT SUE seakan sama dengan 70% ekuitas di PT SUE. Jurnalnya yaitu untuk mengkonsolidasi laporan keuangan PT PAM tahun 2008 yaitu tanggung obligasi 10%, 1.080.000 pada keuntungan penarikan obligasi 48.000, pada investasi dalam obligasi PAM sebesar 960.000. Nah, untuk mencatat keuntungannya pendapatan bunga sebesar 110.000 pada beban bunga kemudian pada keuntungan penarikan obligasi 98.000, keuntungan atas penarikan obligasi 12.000.
atau untuk melunasi jumlah pendapatan bunga dan beban bunga. Kemudian laba dari PT SUE 202.000 pada investasi dalam PT SUE 202.000 atau untuk menetapkan resiprositas obligasi. Dan yang berikutnya beban hak minoritas sebesar 66.000 pada hak minoritas 66.000 untuk memasukkan bagian hak minoritas atas laba perusahaan anak. Kemudian laba ditahan PT SUE sebesar 4 juta pada saham biasa PT SUE 5 juta debit. Jadi investasi dalam SUE 6.300.000 pada hak minoritas 1 Januari 2008 2.700.000. Jadi untuk mengeliminasi akun investasi dan ekuitas resiprokal atau obligasi dan menetapkan hak minoritas awal, jadi balance di sini. Kemudian utang bunganya sebesar 50.000 pada utang bunga 50.000 atau untuk memasukkan bagian hak minoritas atas laba perusahaan anak. Nah, itulah mengenai terkait penjelasan materi dari kelompok kami. Itulah penjelasan dari materi dari kelompok kami. Adapun mengenai kesimpulannya, ialah penjelasan melalui materi utang antar perusahaan terdiri atas 3 tadi. Yang pertama ada tinjauan umum konsolidasi, ada yaitu terbagi atas 2, pelunasan utang antar perusahaan dan pelunasan transfer utang antar perusahaan secara tidak langsung. Kemudian yang kedua transfer utang perusahaan secara yang kedua ialah penjualan obligasi langsung ke afiliasi dari transfer pada nilai nominal dan transfer diskonto atau premium dan nilai obligasi afiliasi dibeli dari non afiliasi. Baiklah, itulah pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami terkait utang antar perusahaan dan beserta latihan soalnya atau contoh soalnya dan penyelesaiannya. Adapun terkait kesimpulan dari penjelasan materi utang antar perusahaan ialah terdiri dari 3 pokok pembahasan. Yang pertama, tinjauan umum konsolidasi. Yang kedua, penjualan obligasi langsung dari afiliasi. Dan yang ketiga, penjualan transaksi obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi. Dan sekian materi yang kami jelaskan terkait utang antar perusahaan. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan dalam pengucapan kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.